Mmm, Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja ya kita mulai, coding talk kali ini. Mungkin coding talk kali ini, berbeda ya dari sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau kemarin-kemarin kita lebih ke kayak yang lebih ke advance. Nah, sekarang kita, yang awal-awal aja, yang basic-basic. Nah, kita sambil sharing-sharing apabila teman-teman ada kebingungan atau ada problem dalam coding Flutter mungkin nanti bisa ditanyain ya. Nah, paling kita judulnya pengenalan widget ya. Hmm, Mungkin pengenalan ini nggak widget-widget yang basic-basic amat ya, yang kayak mungkin kayak container, row. Mungkin teman-teman juga udah pandai lah, udah hafal lah kalau masalah itu ya. Nah, paling kita kayak nanti yang lebih ke yang sering digunain pada aplikasi-aplikasi itu ya, seperti kayak bottom navigation bar, mungkin atau drawer atau sebagainya, mungkin juga ada mungkin top navbar mungkin juga bisa kita pelajari nanti ya. Mungkin kita, saya screen dulu. Hmm, nah, oke. Hmm. Nah, mungkin kita di sini mulai dari sini aja ya. Nah, seperti biasa, kita buat project baru. Sudah sudah bisa semuanya ya kan ya kalau buat masalah buat project barunya. Hmm, nah, kita namain widget aja. Nah, kemudian seperti biasa, kita jalankan terlebih dahulu ya. Oke. Sambil menunggu. Mungkin saya sharing dikit sih. Ini sebenarnya mungkin yang akan kita pelajari itu di sini sudah sedia semua ya. Flutter ini sudah menyediakan semua apa? Semua widget-widgetnya sudah dijelasin di sini. Seperti ini. Nah, mungkin kita tinggal buka di sini di bagian API flutter.dev.
Nah, di sini tuh sudah ada banyak hmm, cara penggunaan widgetnya. Nah, di sini juga ada bagian Dart, ada footer testing juga. Nah, mungkin kita lebih ke spesifik ke yang bagian materialnya ya. Nah, oke, gitu. Di sini. Nah, mungkin teman-teman juga eh, bisa membaca-baca sendiri nanti ya kalau di lain waktu. Di sini banyak sih ada kelas-kelas widgetnya. Nah, di sini tuh dijelasin satu per satu ya. Ada dari atas tuh ada about dialog, ada about lifestyle. Nah, nah, mungkin yang akan kita pelajari pertama itu, nah, kita akan belajar bottom navigation bar terlebih dahulu ya. Dan di sini bottom navigation bar ini sering kita temuin di aplikasi-aplikasi yang apa ya, yang istilahnya yang aplikasi baru yang di startup-startup gitu. Nah, mereka sering menggunakan bottom navigation bar. Nah, mungkin sebagai contoh tuh kayak Shopee gitu kan, dia pakai pakai gini, pakai bottom navigation bar gitu. Nah, kita cek sebentar udah jalan apa belum. Nah, di sini sudah jalan ya. Nah, mungkin kita pasang separuh saja. Nah, habis itu seperti biasa kita hapus saja ini semua biar biar bersih ya. Kita hapus saja yang hijau-hijau nih. Akhirnya juga kita hapus. Maka tampilannya akan kosong. Nah, kemudian kita buat kelas baru ya. Seperti biasa, kita kasih nama aja bottom navbar. Kemudian seperti biasa ke stateful. Nah, kasih nama bottom. Kemudian kita ganti ke scaffold. Kemudian kita pakai gajah di sini biar tampilannya nggak hitam. Bottom sebentar. Bottom Oke, tampilannya sudah putih. Nah, kita balik lagi ke halaman yang tadi ya. Kita lihat dulu cara penggunaan yang paling dasar di sini. Di sini sudah ada contohnya. Nah, di sini kita tadi sudah membuat kelasnya kan. Ini kelasnya berupa stateful. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya perbedaan stateful sama stateless widget itu ya. Nah, kalau stateful itu widgetnya ini dalam layar ini bersifat dinamis, jadi mereka sering berubah-ubah. Nah, kalau pakai stateless, dia lebih ke statis yang datanya itu bersifat tidak berubah atau itu aja. Nah, kemudian mungkin kita buat buttonnya lebih dulu ya, biar kelihatan. Nah, di sini di dalam scaffold ini kita ada properties namanya bottom navbar. Kita coba ya. Di, nah, di sini di bottom navbar ini di dalam scaffold ini ada properties namanya bottom navigation bar. Nah,
kita buat bottom navigation. Nah, kita pakai yang ini. Nah, ini bottom navbar ini kita membutuhkan item. Nah, kita lihat itemnya ini berupa list ya. Nah, oke, kita lihat lagi di sini. Sorry. Nah, ini bottom navbar ini membutuhkan item berupa list. Nah, di sini ada listnya ada, misal kita buat 3 deh. Bottom navigation bar item. Cari. Nah, kemudian sudah. Nah, kita langsung ke itemnya ya. Item, navigation bar item. Nah, di sini dia membutuhkan icon dan nah iconnya kita contoh aja icon dot icon icon misal lalu di sini ada error mungkin. Nah, oke. Oh, sudah. Oh ya. Nah, di sini ada itemnya harus lebih atau sama dengan 2. Nah, kita buat dulu, ada error ya. Nah, kita biarin. Nah, kita copy aja di sini. Nah, di sini kita harus menambahkan labelnya. Coba kita lihat contohnya. Nah, di sini kita harus menambahkan labelnya. Nah, oke, kita tambahkan labelnya terlebih dahulu. Nah, kita balik ke sini. Label. Ini yang pertama kita kasih home. Nah, yang kedua kita kasih mungkin isi konten ya, boleh konten. Nah, yang ketiga biasanya kita labelnya kita profil. Nah, seperti ini. Nah, di sini udah muncul ya. Ada home, ada konten, ada profil. Mungkin kita ganti ikonnya. Ini profile, person. Mungkin yang ini list boleh. Nah, nah di sini kita sudah punya 3 bottom navbar item ya. Nah, habis itu yang kita akan menambahkan tampilannya di sini di bodinya. Jadi oke, kita lihat lagi. Nah, tadi kita sudah membuat bottom navigation bar-nya, ini udah kita buat. Nah, selanjutnya di bottom navbar ini kita ada current index sama on tap. Nah, kita lihat lagi ke atas. Nah, di sini ini ada 3 ya list widgetnya. Nah, mungkin bisa kita tambahin. Nah, di sini kita buat bentar.
Sini kita buat list widgetnya. Kita buat list widgetnya yaitu widget. Nah, yang pertama kita buat ada error, kita buat static. Ini sorry. Nah, di sini kita buat widgetnya dulu. Yang pertama kita buat teks, kita misal 1. Nah, kita buat lagi teks 2. Nah, terus kemudian kita buat lagi teks 3. Nah, di sini masih ada error widget list. Oke. Nah, ini widget ini sementara ya. Kita untuk buat penanda aja. Sebentar, apakah suara saya terdengar? Nah, kemudian habis itu habis kita buat widgetnya, nah kita tambahkan apa namanya on tab-nya. Nanti kalau kita mencet ini widgetnya berpindah ke sini gitu ya. Kita tambahkan fungsinya dulu. Void on tab ini aja. On tab item. Mungkin tambahkan widget indeksnya. Nah, kemudian kita harus set terlebih dahulu ya. Kemudian kita jangan lupa kita definition dulu integer indeksnya, yang selected indeksnya. Nah, ini kita set ke 0, kemudian kita panggil di sini sama dengan indeks. Nah, kemudian kita panggil juga di bottom navbar-nya. Nah, di sini kita lihat sebentar. Nah, di sini kita ada integer current index. Nah, current index bisa kita tambahkan di sini. Nah, current index, misal kita kasih pertama 0 ya. Nah, dia belum muncul. Nah, kalau 2, coba. Nah, dia sudah di sini ya. Sudah, sorry. Nah, dia sudah pindah ke sini. Kita kasih 1. Nah, dia juga udah pindah ke sini. Tapi kita belum bisa ngekliknya gini, biar bisa pindah. Nah, kita harus tambahin dulu. Di sini juga ada on tab-nya. Nah, on tab kita kasih yang kita udah buat tadi ini. Nah, void on tab item gitu ya. Ini. Nah, ini juga belum pindah. Nah, kalau indeksnya kita ganti ke yang yang ini ke selected index. Nah, sini sudah berubah kan ya. Nah, tapi ini di tampilan yang kita buat widget listnya ini belum ada kan. Nah, kita bisa tambahkan di sini di Nah, kita bisa tambahkan di sini
di bagian bodinya. Kayak body. Nah, di sini kita tambahkan widget list ya. Nah, kemudian kita add elemen, nah indeksnya kita ya selected index. Oke, ini. Nah, ini mungkin ini udah ada nih, kita kasih ke center aja. Nah, ini udah ada ya. Udah hari ini bisa juga pindah ke center. Ini juga saya pindah ke center. Sorry. Nah, ini juga saya pindah ke center. Oke. Nah, kita bisa klik. Nah, di sini kita udah pindah ya. Nah, ini udah diklik sesuai halamannya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mengganti widget ini dengan teks atau halaman. Bagaimana caranya? Nah, kita pertama biasa kita buat file baru. Mungkin kita kasih nama home screen. Home screen. Dot. Nah, ini kita kasih stateful. Nama home screen. Oke, di ke scaffold. Kemudian ini ke site. Body aja ya. Langsung kita kasih center. Nah, kemudian kita ke klik lagi teks. Nah, kemudian ini halaman home. Nah, ini halamannya sudah kita buat. Nah, kemudian bagaimana cara manggil halaman ini? Nah, halaman ini bisa kita panggil ke tempat yang tadi. Nah, ini kita ganti yang pertama ini. Kita ganti ke home screen gini. Cukup gini aja. Nah, ya. Nah, ini sudah akses ke halaman home. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa kita tinggal mau nampilin apa di sini, kita bisa langsung tinggal codingan di sini. Nah, mungkin lalu home itu banyak ya isinya biasanya. Mungkin ada widget-widget yang lain. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa nambahin lagi di sini. Mungkin kita bisa tambahin akbarnya juga kalau mau. Akbar dan title text home page home screen. Nah, ini sudah ada ya home screen di halaman home. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita ke halaman 2. Nah, kita sama aja langkahnya, kita buat file baru lagi. Namanya kita content screen. Nah, sama kita langkahnya stateful. Nah, content screen. Nah, kemudian biasa scaffold body center text. Nah, ini halaman konten. Nah, itu ya. Nah, kita jalan dulu. Oh ya, kita kan belum panggil di itu ya, di button navbar.
listnya. Nah, kita panggil di sini content screen. Nah, ini sudah ada. Nah, kemudian kita ke yang ketiga profil ya. Sekalian kita gunakan dulu. Kita lihat STF profil screen. Nah, betul. Di sini ada seperti biasa scaffold, body ya, center, dan text ya. Halaman profil. Nah, kita panggil lagi di sini profil screen. Nah, ini sudah halaman konten. Nah, ini kita sudah bisa membuat apa button navbarnya ya. Nah, di sini ada terdiri dari tiga tiga button. Nah, perlu diingat kalau misal kita bisa nambahin di sini ya. Misal kita mau ininya mau 5. Nah, kita juga bisa tambahin misal ininya 5 atau 6. Nah, tapi juga perlu diingat di sini widget listnya harus sama dengan jumlah button navbarnya. Nanti kalau misal ya, ini kan kita widgetnya ada 3. Nah, kalau buttonnya ada 6. Nah, ini gimana nanti pasti dia akan error. Nah, malah tidak muncul ya. Nah, jadi kita harus sesuaiin jumlah button itemnya sama si widgetnya ini ada berapa jumlahnya gitu. Gitu ya. Nah, kita balik lagi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada teman-teman yang merasa kebingungan atau ada yang bertanya, boleh silakan sebelum kita lanjut ke widget selanjutnya ya. Apabila kalau saya terlalu cepat, mungkin teman-teman bisa interupsi nanti ya, bisa lewat kolom chat atau bisa ngomong langsung juga boleh kalau misalnya nanti kebingungan atau kecepatan gitu ya. Atau enggak kalau masih ada yang belum paham, teman-teman bisa bisa interupsi. Bebas mau via chat, mau via langsung open mic juga boleh, bebas. Nah, ini kita sudah bisa ngebuat halaman apa ini namanya? Halaman bottom navigation bar. Nah, selanjutnya, kita masih akan ngebuat navbar. Nah, tapi letaknya sekarang kita akan buat di atas ya. Jadi bisa dibilang namanya top navbar. Nah, yang kita buat yang pertama yaitu bottom navbar. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan buat top navbar. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa lihat bedanya bagaimana dan cara implementasinya bagaimana ya. Nah, selanjutnya kita buat file baru aja biar nggak bingung. Nah, kita buat top navbar, top navbar. Nah, kita stateful aja ya. Yang top navbar.
Nah, kita balik lagi ke halaman, nah gini, kita cari yang, nah mungkin kita bisa lihat di sini namanya top navbar, top navbar, ada nggak ya? Coba kita lihat. Hmm, navbar, navigation. Nah, ini ada navigation bar. Coba kita lihat. Hmm, nah, ada ya. Nah, kita mungkin langsung search di sini. Top navigation bar Flutter. Nah, bisa maju di sini ya. Nah, ini mungkin kita di sini. Nah, nggak ada. Nah, mungkin langsung aja kita coding aja di sini. Nah, top navbar ini letaknya di mana? Nah, top navbar ini letaknya di dalam app bar-nya ya. Nah, mungkin di sini kita scroll terlebih dahulu. Kemudian kita ke app bar, kemudian app bar. Nah, kemudian kita kasih title dulu deh biar. Nah, title, text, top navbar. Nah, terus kita panggil di sini diganti ya. Kita panggil di sini formnya kita panggil top navbar. Nah, ini sudah muncul. Nah, terus kita ke, nah, kita balik lagi ke tempat yang tadi, ke top navbarnya. Nah, di app bar ini bikin kurang gede. Hmm, size-nya saya gede dulu. Oke. Nah, nah, ini tidak. Nah, di sini di dalam app bar ini ada sebuah properties namanya button. Nah, di sini dalam button ini kita bisa nambahin tab bar ya. Nah, button dan kita tambahkan tab bar. Nah, terus kita tinggal tambahin tabnya. Nah, sudah ada. Yang pertama kita kasih tab, misal ini teks saja ya. Kalau ada apa jadi tabnya. Nah, di sini ada teks, terus tag, icon. Nah, kita gunakan teks dulu ya. Teks sama dengan ini, misal kalau kayak WA itu ada apa aja ya. Nah, ada chat ya. Nah, ada chat. Nah, di sini ada error ya. Nah, kita tambahkan dulu aja. Tag-nya kita copy di sini. Kemudian ada status. Nah, kita buat aja. Yang ketiga, telepon gitu ya. Nah, profile. Profil aja lah biar sama. Biar aja sama ya. Nah, kemudian, nah kalau kita menggunakan tab bar, kita harus menambahkan, uh, sorry, nah, di dalam sini kita harus menambahkan yang namanya Tiger Provider State Mixin. Nah, ini kita paste. Nah, di sini. Nah, ini namanya Tiger kelas
Nah, kemudian kita with implement with white. Nah, ini coba kita masih, nah masih error ya. Kita lihat apa errornya di sini. Nah, no tab controller for tab bar. Nah, jadi kita harus nambahin sebuah tab controllernya. Nah, mungkin kita bisa tambahin di sini ya. Di, nah, di sini let tab controller, dan kita tab controller. Nah, seperti ini. Ini masih error ya. Kalau kita hot restart, masih ada error atau enggak? Nah, masih ada error ya. Kita lihat lagi errornya. Tab controller. Nah, seperti selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masih ada error ya. Nah, ini selanjutnya kita buat isiannya terlebih dahulu ya. Kita buat bodinya. Nah, karena kita tadi menggunakan tab bar, nah kita menggunakan tab bar di sini ya. Nah, untuk bodinya kita harus menggunakan yang namanya tab bar view. Tab barnya yang ini. Nah, ini berupa children ya. Sama kayak tadi. Nah, mungkin kita bisa langsung pakai yang udah kita buat ya. Kita kan udah buat 3 ini ya. Tiga, tiga halaman tadi mungkin kita bisa pakai yang ini ya. Pakai ini aja kita. Nah, kayak ini. Nah, tinggal kita impor aja. Nah, kemudian dalam tab bar view ini ada sebuah controller. Nah, kontrolnya kita pakai yang ini ya, tab controller. Nah, ini harus sama. Coba kita restart lagi. Nah, di sini let tab controller not be listed. Nah, sini mungkin masih ada error ya. Nah, kemudian sama seperti kayak button navbar, kita butuh ini ya, state. Nah, namun di top navbar ini kita akan menggunakan init state ya. Bisa kalian tulisin di sini. Nah, ini init state aja gini, enter. Nah, kemudian kita init state yang ini aja. Let tab controller ini ya. Nah, ini init state. Nah, kemudian tab controller. Nah, ini. Nah, likes-nya berapa? Nah, kita likes-nya ini harus sama ya, sama ini. Kayak tadi harus sama, pokoknya jumlahnya. Nah, ini khususnya kita gunakan this. Nah, seperti ini. Nah, ini masih ada error, coba kita hot restart lagi. Ini errornya apa nih? Sebentar. Coba kita ganti ke jangan LED deh.
final atau enggak ya, sebentar. Eh, Apakah ini ya? Apakah masih ada error? Kita restart lagi. Nah, ini masih ada error apa nih, kita lihat errornya. Hmm, ini sudah muncul halamannya. No, type controller. Nah, sebentar. Kita ada error di tombol controller. Sudah. Type controller. Sudah. Baiknya 3, sudah 1, 2, 3, udah. Hmm, sudah terus. Nah, di sini udah. Nah, kita masih ada error ya. Nah, sebentar. Kita cari errornya kenapa ya. Ini query size. Mungkin teman-teman ada yang tahu coba kenapa. Hmm, Nah, kalau kita ke nanti, tapi sebenarnya udah muncul ya. Errornya 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, coba kita stop dulu. Nah, mungkin kita hot restart, start debugging lagi. Apakah sudah bisa? Nah, sini. Mungkin kita ganti ke hmm, tuh, sebentar. Apakah masih error? Masih error ya. Coba kita ganti lagi ke live. Lihat tercontroller, tercontroller bisa. Coba kita lagi. Hmm, terus, nah, kalau begini, kalau kita bingung mungkin mau tab controller for tab. Nah, kita bisa cari errornya gini. Mungkin kita cari di Stack Overflow ya. Kita cari ngapa errornya. Kita cari yang ya. Nah, sudah. Oh, kita harus menambahkan di sini ya.
Mmm, sebentar. Nah, di sini di bagian tab bar ini kita harus, mana ya, tab bar ini, nah, nah, di sini kontrolnya kita harus panggil juga, eee, controller-nya, nah, ini ya, harusnya udah bisa nih, coba kita lagi, mmm, masih sama ya? Oh enggak, sudah bisa. Nah, eh, nah di sini udah bisa ya. Nah di sini, nah nah ini udah bisa ya, nah kita bisa tinggal kayak tadi, mau nampilin apa aja di sini bebas ya. Mmm, nah di sini kita sudah buat, 2, bottom bottom navbar sama top navbar. Mungkin kita lihat, bedanya seperti apa ya. Mungkin kita, eee, coba lihat kita bagi dulu ya, apa bedanya. Nah, yang di sebelah kiri ini, bottom navbar. Nah, yang di sebelah kanan top navbar. Nah, apa bedanya kita lihat ya, untuk widget-nya mungkin, sama ya, dari sisi widget-nya kita sama, mungkin ini juga kita bisa, inisialisasikan di atas. Nah, kemudian untuk button navbar ini kita menggunakan, button navbar item di sini sama, on-tab-nya dia pakai current index, nah pakai index ya. Nah, untuk tab navbar-nya, kita menggunakan tab controller. Nah, di sini kita pertama harus menambahkan, di sini with, thinker provider state mixin, kemudian kita buat tab controller. Nah, instead ya, jangan lupa. Nah, instead kemudian kontrolnya, sama kita harus definisiin, harus nah, kalau ini kita harus definisiin dulu jumlahnya berapa. Nah, kalau yang ini kan enggak, yang di bottom cuma cukup harus sama jumlahnya. Nah, kalau yang ini, sama harus didefinisi, jumlahnya berapa. Nah, kemudian kita harus juga panggil controller-nya di sini, dan di tab v-nya juga dipanggil controller-nya, kayak gini. Mungkin bedanya, nah, untuk kebutuhan aplikasi mungkin teman-teman, bebas sih prefer menggunakan yang mana, terserah teman-teman. Kalau yang kayak identitas ini mungkin kayak kayak seperti aplikasi WhatsApp ya, dia di atas, seperti aplikasi chat gitu dia di atas. Nah, kalau yang di bawah kayak lebih ke apa ya, aplikasi online shop ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan, jangan malu-malu, kita sharing-sharing aja di sini. Mmm, mungkin kalau teman-teman ada yang ingin bertanya silahkan ya. Nah, sebelum kita lanjut ke widget selanjutnya, nah untuk widget selanjutnya mungkin kita akan membahas, drawer. Nah, drawer ini masih sama sih kayak gini, masih kayak buat, menu-menu gitu. Nah, bedanya drawer ini muncul di mana? Nah, kita sekarang buat file baru ya. Oke, kita buat file baru, kita kasih nama, drawer skin.
Windows. Oke, stateful biasa. Di browser screen. Nah, dan kita pivot biasa. Nah, kemudian kita panggil dulu ya di mainnya. Home-nya kita kasih home browser skill. Nah, gini aja. Nah, masih kosong ya. Mungkin, nah di scaffold ini ada sebuah. Nah, di sini ada widget yang namanya driver. Oke, kita tambahkan dulu. Coba seperti apa. Driver. Seperti ini ya. Kita, belum muncul ya. Mungkin kita tambahkan dulu sebuah update biasa title title tag driver. Nah, coba kita hapus dulu drivernya. Teman-teman lihat bedanya ya. Ada tanya kan. Belajar coding kayak HTML gitu terus model widget. Kalau lompatin materinya jauh, dibilang jauh nggak jauh sih ya. Soalnya kalau HTML ini basicnya kan buat buat apa ya? Buat website ya, buat versi webnya ya. Sama sih, dia kan buat tampilan-tampilan juga ya kalau HTML ya. Nah kalau widget ini sebenarnya widget ini bagian dari Flutter. Widget ini cuma kayak, jadi kalau Flutter itu kan frameworknya. Nah widget itu dalam Flutter-nya. Jadi semua yang kita coding ini semuanya widget. Nah ini widget, misal ada widget. Nah kita cuma main-main dengan widget gitu. Mungkin kalau lompatnya jauh sih nggak juga ya, mungkin bisa sih, bisa dibilang jauh, tapi lebih penggunaannya kalau HTML tuh lebih ke web. Nah kalau ini widget di Flutter ini lebih ke mobile. Ya walaupun mobile saat ini bisa digunakan untuk 3 versi yang berbeda ya. Bisa buat Android, bisa buat iOS, dan bisa buat website juga. Nah bahkan versi desktop pun Flutter juga bisa sih. Nah, seperti itu Mas. Mungkin kalau belum jelas, boleh tanya lagi. Itu Mas. Nah, siap. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke mana tadi ya? Nah, ke sini. Nah, drawer ini akan muncul di samping kanan ini ya. Di samping kiri, sorry. Samping kiri. Nah, ini masih kosong ya. Dan teman-teman familiar, ini dulu digunain di Google Play Store. Tapi dulu ya, dulu banget. Nah, sekarang kayaknya udah mulai ditinggalin sih. Kayak drawer-drawer kayak gini. Mereka lebih prefer ke button navigation bar. Gitu. Nah, sekarang pun Google Play Store pun juga sudah pindah ke button navbar kalau nggak salah ya. Nah, dulu kalau teman-teman ingat, nah, ini widget kayak gini digunain sama Play Store sih, saya ingatku. Ingat.
Nah, drawer tuh lebih kayak gini, lebih dari samping. Nah, mungkin nah di dalam drawer ini ada apa aja sih? Mungkin nggak banyak sih, cuma kayak nah drawer. Nah, di sini cuma ada eh, widget chat. Nah, mungkin nah kita bisa kasih width-nya, coba kita kasih width-nya 100 gitu bisa ya. Nah, cuma segini ya. Nah, kita kasih bisa atur lebarnya, tapi nggak usah ya, kita hapus ya. Nah, kita langsung chat aja. Nah, untuk chat ini kita bisa gunakan list view atau bisa gunakan kolom juga bisa. Kita langsung gunakan list view aja ya. List view. Nah, seperti ini kita gunakan chat. Nah, nah, pertama mungkin saya akan kenalkan drawer header. Drawer header. Drawer, drawer, sorry, header. Ceweknya apa nih biasanya? Saya mintanya ceweknya berupa jet. Hmm, kita kasih teks header. Ini nama saya. Nah, drawer header ini dia akan muncul ke sebelah sini ya, di atas sini ya. Nah, biasanya di sini kita kasih kolom deh. Hmm, Public kolom ya. Nah, ini mungkin bisa tambahin di sini save ke avatar. Nah, biasanya ini paling kalau drawer header ini digunakan kayak seperti informasi dari profil ya, kayak ada foto, nama, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan ke setelah drawer header, nah, kita akan buat menu ya. Kita menunya ini pakai lifestyle. Nah, lifestyle ini. Nah, kita kasih title, teks, kita kasih hold, jangan teks. Nah, ya, hold, ini. Nah, mungkin kalau teman-teman, nah, isi. Nah, home, kemudian konten, kayak gini. Yang satu lagi profile. Nah, ini belum bisa diklik ya. Nah, kita baru bisa back. Nah, kemudian drawer. Nah, mungkin sudah drawer. That of, hmm, sebentar. Nah, kita tambahkan di sini sebuah on tab ya. Nah, di sini ada lifestyle tuh ada on tab. Nah, kita sementara navigate dulu ya. Navigasi, navigator, dot, pop. Nah, mungkin gini ya. Nah, jadi kalau kita pencet, eh, sorry. Hmm, sorry. Eh, oh,
Nah, kayak kalau kita pencet, nah di sini, nah dia akan balik. Nah, terus bagaimana kita akan manggil kayak tadi ya, manggil tampilan tampilan yang sudah kita buat tadi. Kayaknya sepertinya caranya sama ya. Bentar. Sebentar. Hmm, Nah, sama kayak tadi ya. Kita pakai yang mana ya? Pakai yang bottom aja. Bottom, bottom, bottom left bar. Nah, kita juga pakai ini sama. Kita butuh selected index sama all this widgetnya. Nah, kita taruh aja di sini. Gimana? Di sini. Nah, kita import dulu. Nah, kemudian nah kita panggil di sini ya. Tapi kita di sini kita set state aja tampilannya set state. Nah, selected index. Nah, kalau index kan kita mulai dari nol ya. Nah, gini. Kemudian kita juga state ini. Nah, gini. Nah, mungkin di sini kalau kita pencet, wait, sebentar. Hmm, sebentar. Oh, oh iya. Nah, di sini kita juga masih lupa, kita belum nambahin body-nya ya. Nah, jangan lupa kita tambahkan body-nya. Body, bentar. Ah, body-nya di sini, body-nya sama dengan ini. List, apa namanya tadi ya? Widget list, widget, widget list. Nah, kita tambahkan indeksnya. Selected, sorry, selected. Nah, seperti ini. Nah, ini widget yang pertama ya, indeks yang ke 0. Nah, kemudian kita panggil lagi di sini kontaknya. Nah, ini juga. Sorry. Nah, seperti ini. Kita tinggal ganti ke 1 dan ini 2. Nah, kayak gini. Nah, kita coba lagi ya. Nah, ini udah ke halaman konten. Kita back lagi. Nah, ini udah halaman profil. Nah, jadi kita tadi udah buat apa ya? Udah buat 3 menu ya. Tiga model menu, sorry. Ada 3 model menu. Yang pertama yaitu apa? Bottom navigation bar. Terus yang kedua ada top navigation bar dan yang ketiga driver ya. Nah, teman-teman bebas nih nanti kalau udah gunain mau ngebuat aplikasi. Nah, teman-teman bisa nih mau gunain yang apa kira-kira yang sekiranya cocok untuk diaplikasikan di aplikasi teman-teman. Itu di sini mungkin itu yang sering digunakan sih untuk pengelolaan menu. Itu ada button navigation bar,
drawer, dan juga top navbar. Nah, seperti itu. Mungkin sebelum lanjut lagi, apabila teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Mungkin teman-teman ada yang bingung tentang widget-widget, boleh bertanya. Selanjutnya kita belajar apa ya? Hmm, oh, nanti gue suka dengannya. Ini bisa nanti aku share reponya ya. Nanti aku share reponya di grup yang tadi, yang Flutter X udah. Mungkin kita lanjut apa ya? Kita lanjut ke kita lanjut ke berbeda ke penggunaan stack ya. Kita ke sini aja. Nah, kita kita lihat jadi kita kasih kolom. Nah, kita lihat penggunaan stack ya. Pertama kita buat body dulu sih, buat materi perbedaannya. Nah, kita children. Nah, di sini kita buat stack. Nah, stack sendiri apa? Kalau secara arti stack sendiri ini artinya tumpukan ya. Nah, mungkin teman-teman stack. Nah, kemudian ini sama dalam stack ini ada children. Nah, children misal kita kasih pertama teks teks satu. Kita balik dulu ke sini. Nah, ini ada teks satu. Nah, mungkin kita ini adalah teks satu. Nah, kemudian kita buat teks lagi. Nah, ini teks 2 beda ya. Nah, kalau stack kayak gini, ini ya, nah kita sudah definisiin dua widget ya, dua widget teks ya. Nah, kalau kita naruh di dalam stack, di sini dia akan ter apa ya, jadi tumpukan gitu. Nah, mungkin coba kita kasih teksnya beda ya. Bukan bukan teks satu ini. Satu. Nah, maka akan seperti ini, dia akan menumpuk. Beda kalau dengan kolom ya. Kita buat satu lagi di sini bedanya. Kolom. Nah, kita kasih ini. Nah, di sini mungkin kita kasih divider ya biar bedanya. Ini sama dengan 3. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa lihat bedanya ya kan ya. Kalau bedanya kolom sama stack. Nah, kalau stack dia akan numpuk kayak gini. Nah, kalau kolom dia akan di bawahnya kayak gini, dia akan ke bawah. Nah, mungkin kalau penggunaan stack ini lebih kayak ada sebuah gambar yang di atasnya itu eh, layer di atas layarnya itu ada teks gitu. Jadi untuk cara kontainer ya, kontainer kita, nah kita kasih
Height-nya 100 itu deh. White 100 juga. Nah, kita kasih color spotlight. Nah, kayak gini ya, kita ibaratkan width-nya nggak usah deh, ya double ini udah double infinity ya biar. Nah, ibaratkan kita kontainer ini kita ibaratkan gambar ya. Terus kita mau kayak naruh gambarnya di mana gitu deh. Naruh teksnya di mana gitu. Nah, kita bisa di sini kita bisa banyak caranya. Yang pertama bisa kita pakai alignment di teksnya ini kita wrap pakai widget yang namanya alignment kalau nggak salah ya. Alignment, alignment, alignment ya. Alignment coba ada ya dia ngebutuhin apa nih? Bisa ya. Coba alignment. Nah, ini dia kayak gini, teks satunya kan ke kanan. Nah, mungkin kita bisa gunain alignment. Nah, kita bisa gunain alignment, alignment, sebentar, alignment, alignment, buat coba bottom center ya, bottom center, harusnya di bawah ya. Nah, ini dia belum, oh sorry, nah dia belum pindah ke bawah ya. Nah, atau enggak teman-teman bisa gunain yang namanya padding. Kita coba yang ke teks 2 ya. Nah, misal kita only, misal top gini, kita kasih 50. Nah, dia akan ke bawah gini. Nah, mungkin teman-teman kayak nyesuaiin ini, lokasi teksnya mau di mana, nanti bisa dikasih left misal, left 100 gitu. Nah, mungkin kayak seperti ini caranya. Atau enggak di sini di stack-nya juga ada deh. Alignment-nya di sini juga bisa. Kayak alignment-nya mau di mana, nah juga bisa sih. Nah, seperti itu. Mau apa lagi ya? Apalah ada yang masih bingung? Mungkin apa lagi ya? Hmm, kalau teman-teman ada yang bingung tentang penggunaan widget-widget, mungkin bisa bisa sharing-sharing ya, bisa atau enggak bisa tanya-tanya gitu ya. Di sini banyak sih. Teman-teman juga bisa akses di sini eh, cara penggunaan widgetnya. Share deh di sini ya. Nah, di situ udah lengkap sih panduan-panduan cara penggunaan widget. Nah, nah ini tadi kita udah belajar drawer header ya. Hmm, topmost region amatur. Tempat tulisan dari drawer. Nah, di dalam drawer ini kita juga bisa gunain user account.
Kita kita coba ya lihat user akun ini gimana ya. Mungkin kita tambahkan di sini. Di browser. Nah, di sini kita tambahkan user account browser header. Nah, ini lebih lebih bagus sih. Nah, dia sudah mendefinisikan account name-nya. Misal ini apa ya? Widget berarti pakai teks. Nah, misal nama saya. Terus emailnya juga teks kan ya. Nah, teks. Nah, emailnya misal nama saya @gmail.com. Nah, kayak gini. Nah, coba kita lihat. Nah, dia lebih bagus nih. Udah ada warnanya, sudah ada nama sama email. Nah, mungkin kita bisa lihat. Nggak perlu pakai drawer header sih. Jadi lebih bagusan kayak gini. Mungkin di sini. Nah, di sini kita bisa nambahkan picture. Harapannya. Nah, coba bagus lagi ya. Current. Nah, coba pakai circle avatar. Nah, dia lebih bagus gini malah. Jadi kita nggak perlu pakai yang drawer header. Kita bisa pakai user account drawer header. Ya, dia sudah generate otomatis, ada nama sama emailnya. Gitu. Hmm. Jadi kita nggak perlu pakai drawer header sih. Bagusan ini. Nah, mungkin kalau kayak gini, satu lagi paling menu menu apa ya? Menu logout ya. Nah, mungkin teman-teman bisa tambahin di sini. Hmm, hmm, apa lagi? Hmm, coba kita baca-baca di sini. Drawer header sudah. Hmm, nah, eh, kartu ini lebih ke kayak gini sih ya. Mungkin teman-teman bisa nyoba aja. Nah, dia lebih seperti kontainer. Coba kita run. Nah, dia kayak gini, tapi dia di sininya ada aksen-aksen kayak shadow sama dia sudah ada rounded cornernya, jadi nggak perlu kita definisiin lagi. Tuh, ini. Nah, dia bisa dipencet juga. Mungkin teman-teman nanti bisa coba-coba, bisa ekspor sendiri ya. Nah, seperti itu. Coba bisa contohnya. Alat dialog. Nah, alat dialog. Nah, teman-teman mungkin juga. Nah, di sini, nah kita bisa show dialog. Kalau teman-teman butuh, nah kayak gini, teman-teman bisa lihat di sini namanya alat dialog seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Hmm,
apalagi ya, ya apakah, mungkin banyak sharing-sharing ya, apakah teman-teman ini udah ada udah lama kah teman-teman ini, berkecimpung di dunia perfluttern ini? Kalau boleh tahu, atau masih, apa yang baru kecemplung nih? Saya baru tahu. Mmm, nggak apa sih, saya juga baru belajar sama, cuma nah, kalau Flutter ini apa ya, intensitas bukan intensitas sih, memang dia masih baru kan ya, jadi nanti prospek ke depannya nih, bagus bagus banget. Jadi, aplikasi-aplikasi ini nanti ke depannya kayak lebih di apa, dikembangkan menggunakan Flutter ya. Karena secara pertama, secara performa kan, Flutter ini, mmm, dia kan untuk ya, Flutter ini, nama Flutter Dev. Nah, dia tuh bisa di banyak platform gitu. Dia bisa di website, bisa di Android, bisa di iOS, bisa di desktop. Nah, jadi kayak 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 yang ini tuh, nah kita cari yang, eee, programmer yang bisa ngebuat, eee, dengan satu kode, tapi bisa jalan di mana-mana, gitu. Jadi nah dia multi platform kan, yang kita bisa gunakan di Android, iOS. Nah, ini di website ya, yang buat website desktop ini, nah yang ini website. Nah, jadi dengan satu codingan saja bisa jalan di semuanya. Jadi secara otomatis akan, menghemat budget ya. Nah, daripada seperti yang dulu-dulu kita ngebuat ngebuat pakai untuk website sendiri, desktop sendiri, untuk Android sendiri, iOS sendiri. Nah, itu akan lebih banyak memakan biaya sih. Nah, itu. Nah, kalau teman-teman yang baru nyemplung, nggak apa-apa, lanjut aja terus belajar, mmm, baru belajar nggak apa-apa. Nanti belajarnya yang lebih tekun lagi, jadi baru tekun nanti nanti kalau masih bingung sih nanti bisa sendiri sih. Kalau kita sering belajar nanti lama-kelamaan akan terbiasa. Baru baru apa, mungkin mungkin kalau teman-teman baru baru belajar bisa ke YouTube ya. Nah, bisa ke mungkin aku saranin channel-nya bisa ke Eriko. Nah, bisa ke sini. Nah, kita bisa ke sini Pak Eriko juga. Nah, kita belajarnya nah yang ini ya, latar fundamental yang chapter 2. Nah, kenapa yang chapter 2? Karena yang chapter 2 ini dia udah, support non-safety ya. Soalnya sekarang Flutter sudah, non-safety. Nah, kemudian satu lagi, eee, bisa ke channel-nya Kulji. Nah, Kulji Project. Nah, kalau untuk Pak Eriko tadi lebih ke penjelasan kayak dasar-dasarnya. Nah, kalau di Kulji Project ini teman-teman bisa belajar, eee, cara ngebangun aplikasi. Nah, cara ngebangun aplikasinya di sini itu banyak. Nah, di sini juga ada cara cepat belajar Flutter beginner, intermediate-nya. Nah, di sini juga banyak studi kasusnya sih, kayak di sini, ini kayak, membuat kalkulator bisa, membuat aplikasi cheat juga bisa, Okoscript bisa. Nah, mungkin kayak teman-teman yang baru belajar bisa nyobain ini sih. Nah, ini daripada
Terus mending kalau saya baru belajar di sini aja. Nah, di sini juga kayak ada studi kasus pembuatan Al-Qur'an. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar bertahap-tahap. Nah, kalau habis itu bisa belajar kayak step manajemen gitu. Mungkin kalau ini sih saranin 2 itu sih buat belajar. Kalau nggak bisa channel luar juga bisa. Tapi kalau tadi tapi udah paham kan ya? Mantap. Ya, kita sharing-sharing aja. Kalau kalau course sih, kalau menurut saya kalau course-course yang mobile itu gimana ya? Kalau saya sendiri kan orangnya malas belajar ya, paling kayak cuma kebeli aja. Jadi nggak pernah belajar di secara online sih, secara baik itu. Jadi mau belajar kan ya uangnya ya, mending kayak yang course gratisan gitu aja, yang kayak di YouTube gitu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa lihat sih, di YouTube Budak Coding juga ada sih. Mungkin teman-teman nanti juga bisa nih kayak slashing UI, cuma buat tampilan UI bisa sih. Dan ini juga rekaman dari coding talk sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman senggang bisa lihat. Nah, kalau nggak di sini, oh ya, ada ngoding kalau nggak salah. Nah, di sini juga ada. Nah, ini dia baru itu ya, baru create channelnya di sini juga bisa teman-teman belajar dari sini. Nah, seperti itu. Nah, hmm, oke, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup sesi coding talk kali ini. Silakan kalau yang mau bertanya. Saya tunggu sebentar. Nah, kalau udah nggak ada yang bertanya, kita cukupkan sesi coding talk kali ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ngeluangin waktunya buat buat belajar bareng di sini. Mungkin teman-teman bisa join lagi di coding talk yang akan datang. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Dan apabila saya banyak salah, salah ngomong atau yang lainnya, saya mohon maaf ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Waalaikumsalam. ilmunya. Ya, Pamit undur sama-sama. diri. Oke, Ya, sama-sama. makasih. Yuk. Ya, sama-sama, Mas.